Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 menyimak kohensif. Kami ingin menampilkan berita simakan, yakni menyimak kohensif berita. Berita dari liputan Kompas pada 7 Mei 2021 dengan beranggotakan yakni Hanan Fuad Kholis NIM 2161019 dan dengan saya ini Muhammad Noval dengan NIM 2161020 dan teman saya, rekan saya satunya lagi yakni Sazia Helda dengan NIM 216151021. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyekatan arus mudik di gerbang tol Cikarang Barat. Arus lalu lintas dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Penyekatan arus mudik di gerbang tol Cikarang Barat akan dilakukan secara situasional, tergantung panjangnya antrian kendaraan. Jika antrian kendaraan mencapai 5 km, maka petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas. Pagi hingga sore hari ini, sudah ada lebih dari 60 kendaraan yang diputarbalikkan. Sementara itu, pantauan hari kedua operasi penyekatan di gerbang tol Cikupa, arah Merak, ada sekitar 800 kendaraan yang diputar balik oleh petugas. Kendaraan pribadi ini diputar balik menuju Jakarta karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Segala aktivitas kendaraan, baik pribadi hingga logistik, akan diperiksa secara acak untuk melihat adanya kemungkinan penumpang gelap yang ingin menumpang kendaraan sampai titik tujuan. Di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, petugas berhasil memutar balik sekitar 27 kendaraan yang diketahui akan melakukan mudik ke kampung halaman di Pulau Jawa. Kendaraan yang diketahui nekat mudik ini menggunakan mobil pribadi hingga bus travel. Tak hanya mengecek surat izin keluar masuk, petugas juga mengecek bagian dalam kendaraan, terutama untuk jenis mobil travel pengangkut barang. Kondisi lalu lintas terkini dari gerbang tol Cikarang Barat. Kita terhubung dengan jurnalis kelompok 7. Ada Muhammad Noval. Dan dari pantauan gerbang tol Cikapu, ada rekan Hanan Fuad. Kita ke Cikarang terlebih dahulu. Noval, bagaimana kondisi lalu lintas di sana saat ini? Nah, bicara soal arus lalu lintas semenjak dari pagi sampai sore ini, hari ini terpantau ramai dan juga lancar. Tadi ada kepadatan memang, atau peraturan kendaraan mungkin sekitar 3 km, ini sekitar pukul 10.30 pagi tadi. Tapi untuk waktu cepat gitu langsung terurai karena memang kepadatan tadi sekitar 10.30. Itu karena ada pemeriksaan di titik sekat kilometer 31 atau tol Jakarta Cikampek. Yakni petugas yang memeriksa satu persatu. Berdasarkan data Jasa Marga, kami juga memperoleh bahwa di hari ini, yakni periode H-7 hari Lebaran, jatuh pada tanggal 13 atau 14 Mei 2021. Jumlah kendaraan turun sekitar 37%, yakni sekitar 84.000 kendaraan melintas di area luar Jabodetabek. Kemudian yang kedua, soal kondisi penyekatan ini terjadi sekitar pukul 3.30. Ini baru dimulai kembali data terakhir dan yang kami peroleh per jam 4 sore ini. Sudah ada hampir 100 kendaraan yang diminta untuk putar balik. Dan rata-rata merupakan kendaraan pribadi. Nah, dan juga saudara Sazia nanti akan mengenalkan, tadi kalau kami pantau memang rata-rata kendaraan pribadi ini merupakan pekerjaan sebenarnya yang tidak memenuhi syarat dokumen yang diminta oleh petugas. Karena apabila memang ingin melintasi tol Jakarta Cikampek, ini dengan urusan pekerjaan atau dinas itu harus memiliki surat dinas yang memiliki tanda tangan atasan ke tempat cap basah perusahaan dan harus dilampirkan secara langsung, tidak boleh melalui foto ataupun fotokopi begitu. Sehingga karena ada beberapa ataupun banyak itu dikatakan pekerja yang hanya melampirkan tanda tangan atasan saja atau bahkan tidak ada tanda tangan sama sekali, maka dipaksa untuk putar balik melalui gerbang tol Cikarang daerah Barat.
Kemudian Sazia akan menerangkan kondisi penyekatan. Dari sini kita sebutkan situasional. Yang dimaksud situasional di sini adalah pemeriksaan satu persatu kendaraan. Ini sifatnya situasional ya. Tetapi pengawasan petugas alias petugas yang dijaga di titik sekat KM 31 atau tol Jakarta Cikampek ini sifatnya 24 jam. Jadi apabila petugas yang mengawasi di sini melihat ada kendaraan yang diindikasi mudik, ini akan diberhentikan dan diperiksa dokumen kelengkapannya. Terima kasih. Kita langsung bergeser ke gerbang tol Cikupa. Sudah ada Hanan Fuad. Selamat sore Hanan. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sazia, saat ini kondisi di gerbang tol Cikupa kilometer 31 tol Tangerang Merak dapat dilihat kondisinya cenderung melandai. Dalam artian adalah dibandingkan dengan hari perdana atau hari kemarin cenderung ada penurunan. Kalau kita lihat dari total pelanggaran yang ada mulai dari kemarin pukul 00 sampai hari ini, hari kedua pukul 10 pagi sudah ada 828 kendaraan yang diputarbalikan. Rinciannya adalah 709 kendaraan pribadi, 119 merupakan kendaraan umum. Kalau dibandingkan lagi dengan pelanggaran yang ada di hari pertama dan hari kedua, memang ada sedikit penurunan, di mana hari pertama pelanggaran bahkan tembus sampai angka 700, sedangkan di hari kedua sekitar 100 lebih. Pemudik yang berhasil dihalau oleh kepolisian lebih sedikit, dan ini menandakan bahwa pemudik yang ingin coba-coba melintasi dari gerbang tol Cikupa, apakah ini mudik lokal ke daerah Banten atau mungkin daerah Merak sedikit menurun. Sedangkan kami melihat langkah yang dilakukan kepolisian saat ini memang berbeda dengan kemarin, yaitu ketika ada kepadatan yang lebih tinggi atau mungkin ada antrian yang sedikit panjang, maka pihak kepolisian langsung melakukan pemecahan masalah, salah satunya dengan membuka jalan agar jangan sampai ada kepadatan kemacetan, di mana kemarin kemacetan bahkan sampai 2 jam atau sepanjang 4 km. Namun kami melihat secara langsung bahwa pada hari ini kepadatan tidak terlalu tinggi dan cenderung menurun. Dan ini menandakan bahwa pada dasarnya di gerbang tol Cikupa kilometer 31 pemudik tidak terlalu banyak, khususnya di hari kedua operasi penyekatan. Sazia. Lebih dari 800 kendaraan yang terbalik di gerbang tol Cikupa. Terima kasih Hanan Fuad melaporkan langsung dari gerbang tol Cikupa. Dan sebelumnya ada Muhammad Noval melaporkan langsung dari Karang Barat. Terima kasih.